Sejak ribuan tahun yang lalu, manusia mengenal matahari sebagai dewa mereka. Ini tidak lain karena manusia di seluruh belahan dunia dapat memandangi dan merasakan kehangatannya setiap pagi hari, menghindari manusia dari kedinginan, dan memberikan kemudahan saat melakukan perburuan. Cahaya matahari juga membantu menumbuhkan tanaman-tanaman yang mereka tanam. Banyak bangsa-bangsa yang memujanya sebagai dewa, antara lain Mesir yang menganggapnya sebagai dewa Ra, Babilonia yang dikenal sebagai Adramelech, peradaban Persia yang menganggapnya sebagai Mitra, dan peradaban Yunani yang menganggapnya sebagai Helios. Serta masih banyak lagi peradaban-peradaban lainnya yang mengadaptasi matahari sebagai dewa mereka. Manusia pada saat itu menganggap matahari berbeda dari bintang-bintang yang bermunculan pada malam hari. Pada kenyataannya di masa depan, ditemukan fakta bahwa matahari adalah bintang yang menaungi tata surya kita, dan ada miliaran triliunan bintang yang tersebar di jagat raya alam semesta ini. Jika kita dapat kembali ke masa lalu dan memberitahukan fakta ini pada leluhur kita, maka mereka akan mengetahui betapa kecilnya dewa mereka dibandingkan bintang di langit. Dan fakta bahwa dewa mereka bisa mati suatu saat nanti karena matahari kita adalah bola gas raksasa yang terus membakar dirinya sejak 4,6 miliar tahun yang lalu, hingga suatu saat nanti pasti akan mati. Inilah kisah pusat tata surya kita, yaitu sang matahari. Saat Galileo Galilei sedang asik mengamati bintang-bintang melalui spyglassnya, atau yang kita kenal sebagai teleskop saat ini, dia mengamati bahwa bintang-bintang tersebut tersebar di Bima Sakti atau di Milky Way. Dinamai seperti itu karena tampak seperti jalur susu yang ditumpahkan ke langit. Dia mengatakan bahwa kilatan cahaya bintang yang terang benderang disertai dengan petak-petak hitam yang tampak terisi oleh bintang-bintang. Orang-orang pada saat itu meyakini bahwa area itu merupakan portal untuk ke dimensi yang lain. Namun setelah sains berkembang dengan cara dinamisnya, ilmuwan menyadari bahwa petak-petak hitam yang ada di Milky Way tersebut merupakan awan, gas, dan debu luar angkasa. Dan tanpa kalian ketahui, disinilah lahirnya bintang-bintang dan matahari kita. Ini terjadi akibat sekumpulan alam dari debu luar angkasa itu meruntuhkan dirinya yang akan membentuk gravitasi. Awal di mana yang menjadi pertanda sang raksasa akan terlahir. Namun mengingat dalam galaksi kita Bima Sakti, kumpulan awan, gas, dan debu ini sangatlah besar, bahkan dapat menutupi cahaya bintang di belakangnya, menyerap cahaya itu dan bahkan akan melemahkan spektrum cahaya dan menyudutkannya hingga ke spektrum cahaya merah. Tentu sebelum bayi-bayi bintang lahir ke Bima Sakti, kampung halaman kita dipenuhi oleh kapal-kapal raksasa debu luar angkasa ini. Kelahiran bintang di dalamnya merupakan proses yang rumit dan melibatkan kekuatan misterius. Karena dalam debu itu ada pergolakan tekanan dan perputaran gas yang menjadi pusat penghambat penyatuan atom. Belum juga ada medan magnet yang mendukung perlawanan dalam pembentukan bintang kita. Ini menjadi kesimpulan yang rumit bagi para ilmuwan. Para ilmuwan ingin memaksakan kata-kata mereka bahwa awan-awan antar bintang itu ingin runtuh untuk membentuk gravitasinya sendiri. Seakan atom-atom dalam debu luar angkasa itu punya kehendak bebas untuk terbebas dari medan magnet serta tekanan gas pada debu tersebut.
Namun pada waktu bersamaan mereka mengatakan bahwa probabilitas kecepatan relatif dan sudut tumbukan yang ada pada awan, debu, dan gas itu akan menciptakan kondisi yang kondusif untuk penyatuan atom-atom dalam debu dan gas luar angkasa itu. Mungkin kalian sudah mempelajarinya di bangku SMA ataupun di perguruan tinggi yang mempelajari ilmu fisika, bahwa matahari kita terbentuk dalam proses fusi. Tapi bagaimana proses fusi itu dapat terjadi? Terlepas dari kebingungan bagaimana awan, debu, dan gas itu dapat menyatu dalam kondisi medan magnet yang kuat dan gangguan dari tekanan, jika suatu saat nanti kondisi penyatuan itu dapat dimungkinkan, maka seluruh zarah-zarah atom yang berdekatan dalam kondisi suhu yang sangat dingin di luar angkasa sekitar -100 di bawah nol mutlak, maka semakin gampang atom-atom di dalamnya akan bertumbukan dan akhirnya menyatu. Semakin lama inti yang semakin berat akan menyebabkan timbulnya medan gravitasi, seperti teori relativitas Einstein yang mengatakan bahwa massa yang besar akan mampu melengkungkan ruang dan waktu. Semakin lama, zarah-zarah dan atom-atom yang jatuh ke dalam inti akan membentuk kantong gravitasi yang kuat, sehingga setiap gas dan debu dari alam semesta kita, termasuk Bima Sakti, akan jatuh pada inti tersebut. Dalam penyatuan atom-atom itu, terdapat banyak unsur yang terkandung di dalamnya, termasuk adalah hidrogen, karbon, nitrogen, oksigen, silikon, dan besi. Gravitasi yang sangat kuat akan mengikat atom hidrogen jenis deuterium dan tritium. Inilah kunci awal pembentukan helium sebagai bahan energi utama matahari. Penyatuan atom pada protonnya akan menciptakan gaya nuklir kuat yang merupakan gaya utama yang ada di alam semesta ini. Gaya ini dapat mengikat setiap proton-proton helium dan neutronnya, serta membuang elektron pada lapisan luarnya. Proton dan neutron dipaksa menyatu dengan gaya nuklir kuat. Gaya nuklir kuat ini dapat mungkin terjadi akibat proton-proton helium yang saling mendekat dengan jarak yang sangat dekat. They have to come together with a huge amount of energy or velocity to get close enough to begin to fuse, and that's very, very rare. Ketika mereka menyatu, maka atom-atom tersebut akan kehilangan massanya dan berubah menjadi helium. Massa yang hilang akan dikonversi menjadi energi. Energi itu bebas dan memancar keluar dari inti matahari, memanas dan berpijar hingga ribuan derajat dari panas tersebut. Keluarlah foton sebagai partikel cahaya yang memancar jauh ke alam semesta kita, sehingga matahari kita bersinar terang dan menyilaukan mata kita saat memandangnya ketika siang hari. Setidaknya ada miliaran saudara matahari kita yang terbentuk dari gas, debu, dan awan yang ada di luar angkasa ini, yang kita kenal dengan nebula. Jika kalian mengadahkan teleskop ke langit mencari Orion Nebula, kalian akan mendapati banyak bintang muda yang terlahir di dalamnya. Kini matahari menemani tata surya kita selama 4,6 miliar tahun. Dan setelah kita mengetahui bahwa di luar galaksi kita banyak bintang mati, menyebabkan ledakan yang sangat besar yang dinamai dengan supernova, maka kesimpulannya matahari pun tidak abadi. Suatu saat dia juga akan berakhir dengan supernova. Setelah bintang kehabisan dapur energinya dalam mengonsumsi helium, maka lapisan luar matahari menjadi tidak stabil dan menjadi renggang, serta merubah warnanya menjadi merah. Saat itu matahari berubah menjadi red giant atau disebut raksasa merah. Jika bumi masih ada untuk melihat peristiwa ini, maka kita akan terpanggang atau ditelan akibat ukuran matahari yang semakin membesar. Fase ini matahari akan kritis karena kehilangan helium yang terus terpakai habis.
Akhirnya, matahari akan melakukan fusi terakhir. Helium menjadi unsur karbon, lalu karbon menjadi oksigen, oksigen menjadi neon, dan seterusnya, hingga menjadi besi. Fusi besi sangatlah berbahaya, karena besi tidak dapat menghasilkan energi, tapi sebaliknya menyerap energi. Kehilangan banyak energi, matahari menjadi tidak stabil, dan akhirnya tidak mampu melawan gravitasinya sendiri yang amat kuat. Karena matahari hidup dengan menyimbangkan gravitasinya dengan produksi energi, dan pada akhirnya dia akan runtuh dengan gravitasi itu, hingga meledak menjadi supernova. Perjalanan matahari hanyalah sebagian fenomena kecil yang tercatat dalam semesta kita yang maha luas. Kita hidup dan hadir di bumi sejak 200.000 tahun yang lalu untuk menyaksikannya dan memanfaatkannya, dan akhirnya manusia mengartikannya sebagai dewa. Namun manusia modern menyadari matahari yang tampak perkasa itu adalah fenomena alam yang suatu saat nanti pasti mati dan berakhir. Akhirnya manusia akan menetapkan standar tinggi dan tak terbandingkan terhadap Tuhan, karena matahari, galaksi, dan alam semesta hanyalah fenomena alam.